Gibran ini tidak memiliki kompetensi untuk menjadi seorang wakil presiden. Ya, entah menjadi lurah aja mungkin tidak layak Gibran itu ya. Jangankan untuk menjadi seorang wakil presiden yang kalau ditanya selain jadi anaknya Jokowi, apa prestasi Gibran itu? Ya, kalau saya jawab sih selain jadi anaknya Jokowi, prestasi Gibran itu ya jadi anaknya Ibu Iriana begitu. Balahi itu, bencana itu tidak ada yang terkena kepada seorang mukmin kecuali itu menjadi konsekuensi baik nanti di akhirnya begitu, di akhirat, karena kita orang-orang yang tahu bahwa akhirat itu ada. Nah, itu yang suka kita lupakan begitu ya. Jadi jangan sampai amarah itu menggugurkan nalar kita, jangan sampai amarah itu menggugurkan kesabaran kita, jangan sampai juga amarah itu dia menggugurkan keimanan kita. Naudzubillah min dzalik. Dan ada salah satu prinsip di dalam Islam itu, apabila kamu mau bertambah-tambah nikmat, maka prinsipnya itu bukan mencari nikmat yang belum ada, tetapi prinsipnya itu adalah mensyukuri nikmat yang sudah ada. Ternyata segagal apapun rencananya pihak yang menunggangi demonstrasi ini, segagal apapun itu, pada akhirnya mereka juga berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, situasi di negara kita sekarang ini relatif aman. Tidak terlalu banyak kejadian-kejadian kerusuhan sebagaimana beberapa hari sebelumnya. Ada ya yang berita agak ramai itu di Unisba ya kalau tidak salah, itu dengan Unpas ya di Bandung. Itu ada sampai pelepasan gas air mata menuju ke kampus, dan itu pun tadi saya lihat berita terakhirnya sudah ada klarifikasi dari rektor. Nah, saya tidak mau membicarakan hal itu ya karena memang di beberapa tempat orang-orang itu masih katakanlah menyalurkan ekspresi yang mana kalau bagi saya itu tidak disarankan dulu begitu ya. Tenang dulu supaya kita ini sebagai bangsa bisa masuk dan bisa menimbang kepada memilih perkara yang terbaik begitu ya, meskipun pilihan-pilihannya itu pilihan-pilihan yang buruk. Dan alhamdulillah di Garut juga tadi tersebar poster katanya mau ada demo besar-besaran hari ini, tapi tidak ada tuh. Kalau saya sih mensyukurinya begitu ya. Ya bukan apa-apa karena perkaranya itu sangat mungkin sekali terjadi kericuhan, terjadi bentrok. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pembacaan intelijen kepada permasalahan yang sempat ada kemarin. Ini kita kan menjadi saksi sejarah ya. Minimalnya kita ini mendapatkan pelajaran penting sebagai pelaku sejarah begitu, dan bisa melihat secara jernih dari apa-apa yang terjadi. Dan itu sangat penting bagi kita yang memang mau berpikir. Dan berpikir itu adalah fitrahnya manusia, yang mana apabila tidak digunakan itu kita dicela begitu. Cuman sebelum masuk ke situ ya, ini ada beberapa hal dulu yang ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita menyikapi hal ini sebagai seorang mukmin ya. Kemarin itu ada satu vlog dari YouTube, itu orang Surabaya yang menarik begitu ya pembacaannya itu, karena yang bersangkutan ini adalah sebagai pelaku yang kemarin ikut demonstrasi. Jadi kenapa sampai gedung Gerahadi itu dibakar? Katanya karena masyarakat ini sudah bingung ya mau meluapkan amarah ini ke siapa. Yang lucunya itu tatkala disebutkan satu-satu gitu, dia menyebutkan Tuhan gitu. Jadi mau marah sama Tuhan ya dosa gitu, mau marah sama orang tua ya nggak bisa. Akhirnya marah sama aparat gitu, dan terjadilah pembakaran yang disesali itu ya. Nah, saya mau membahas hal ini dulu ya sedikit, bahwa apa-apa yang terjadi kita ini tidak boleh lupa bahwa itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia yang memiliki pilihan bebas ya. Saya mengatakan pilihan bebas ya, bukan memiliki asar atau efek di dalam menciptakan perbuatan, tidak, tetapi dalam pilihan. Yang mana sebagian sufi itu mengatakannya itu ya pilihannya pilihan ilusi saja. Tapi ala kulli hal oleh syariat kita itu
dianggap sebagai orang yang memiliki kehendak bebas dan perbuatan bebas. Nah, dilihat dari segi itu, maka perbuatan-perbuatan demonstrasi seperti ini itu tidak bisa dibenarkan begitu ya. Karena sekali lagi banyak sekali hukum-hukum syariat yang dilanggar di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita itu harus menyadari bahwa semua perkara yang terjadi baik atau buruknya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak menjadikan orang-orang yang memang secara syariat itu terlibat di situ mendapatkan konsekuensi syariatnya. Itu tidak menjadikan itu terlepas demikian ya. Baik orang-orang yang katakanlah sedari video kemarin kita mengatakan ada yang menunggangi ataupun yang mau ditunggangi, itu pun sama ya berdosanya begitu, sama-sama salahnya. Cuman ya ada satu hal yang mungkin sampai saat ini jarang disentuh ya oleh para pemuka agama, yaitu untuk bersabar. Yang mana kita ini merasakan lah ya kesulitan negara kita ini dari segi ekonomi ya kita sulit, kemudian dari segi trust, kepercayaan kepada pemerintah juga sulit. Jadi trust kepada pemerintah itu kan nanti kenanya kepada ujian batin ya. Adapun kesulitan ekonomi dan lain sebagainya itu ada juga yang masuk ke dalam kesulitan yang bentuknya itu zahir, dan sedikit banyak kita serasa dan sepenanggungan dalam hal ini. Nah, itu harus disikapi dari satu sisi secara positif dulu ya, dalam pengertian bahwa balahi itu, bencana itu tidak ada yang terkena kepada seorang mukmin kecuali itu menjadi konsekuensi baik nanti di akhirnya begitu, di akhirat, karena kita orang-orang yang tahu bahwa akhirat itu ada. Nah, itu yang suka kita lupakan begitu ya. Jadi jangan sampai amarah itu menggugurkan nalar kita, jangan sampai amarah itu menggugurkan kesabaran kita, jangan sampai juga amarah itu dia menggugurkan keimanan kita. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Nah, karena kenapa? Karena di dunia saja ya repotnya seperti ini, kita itu sudah setengah mati, apalagi nanti di yaumil qiyamah ya. La yamutu, tidak mati juga tidak hidup juga. Itu menggambarkan kesulitan yang amat sangat nanti di yaumil qiyamah bagi orang-orang yang menderita. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu kita simpan ya. Jadi itu jadikanlah itu sebagai state of mind kita sebagai seorang mukmin, bersabar dalam menghadapi kesulitan, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang diberikan, sedikit apapun itu. Karena sebetulnya kenikmatan itu tidak ada yang sedikit. Kalau sudah dicabut itu kenikmatan, yang kecil pun dia menjadi besar begitu. Nah, itu suka jarang oleh kita disadari, dan ada salah satu prinsip di dalam Islam itu, apabila kamu mau bertambah-tambah nikmat, maka prinsipnya itu bukan mencari nikmat yang belum ada, tetapi prinsipnya itu adalah mensyukuri nikmat yang sudah ada. Nah, biarkanlah pejabat-pejabat itu yang mungkin mereka sedang ghaflah terhadap agamanya, sedang ghaflah terhadap keimanannya mungkin begitu ya. Kita melihat secara zahir seperti itu, tetapi kita yang menjadi masyarakat ya jangan kebawa-bawa juga gitu. Terutama yang muslim, yang mukmin, state of mind-nya itu harus taslim kepada semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, sekarang kita kembali kepada wilayah syar'i, kepada wilayah syariat yang mana kita memang berpikir dengan jernih dan kita mau melihat nih apa yang sebetulnya kemudian terjadi di dalam demonstrasi yang kemarin. Kita lanjutkan ini ya. Nah, kalau kan orang melihatnya itu sebenarnya kemudian eskalasinya itu setelah Afan Kurniawan ditabrak oleh Barakuda. Nah, itu apa sebenarnya apa yang terjadi? Oke, sebentar ya. Di konteksnya itu kemarin bahwa sesungguhnya polisi itu bisa mengendalikan keadaannya waktu demonstrasi itu. Tetapi mereka malah menunggu sampai ada tragedi, yaitu tragedi Afan Kurniawan itu almarhum ya. Nah, itu konteksnya. Ya, kalau saya lihat di satu sisi, jadi polisi sekarang kemarin itu bermain standar ganda. Di satu sisi polisi represif, ya. Artinya apa? Akan memicu kemarahan pelaku demo. Di sisi lain, begitu terkesan lemah, ya kan? Sehingga markas mereka mudah dibakar. Itu pun juga dalam rangka menciptakan situasi chaos dua-duanya. Dan saya kira para polisi di lapangannya nggak paham yang begitu ya, bahwa mereka sedang digiring ke arah itu, mereka juga nggak paham ya. Ya, saya pikir ya enggak. Saya pikir juga memang sulit kalau kita bilang mereka paham. Saya pikir enggak juga, karena mereka ketika mereka lemah itu juga satu upaya, ketika mereka represif satu upaya gitu. Sama-sama kita mendorong situasi itu menjadi chaos. Oke, dan itu yang harus kita pahami ya, aparat yang di lapangan itu bukan jenderal-jenderal yang di belakang meja begitu. Mereka itu
Kenapa mereka ada di lapangan ya? Karena keterbatasan mereka. Jadi mereka itu tidak bisa berpikir. Mereka itu ya terserah atasannya saja. Jadi kalau misalkan memang ada polisi-polisi yang bersalah, itu bukan di lapangan sebetulnya. Karena mereka itu akan menunggu komando yang ada begitu. Makanya yang kemarin 7 orang ini yang secara lapangan bertanggung jawab atas kematiannya Afan Kurniawan almarhum, itu seharusnya dicari orang-orang yang ada di belakangnya. Jangan-jangan ini ada perintah begitu minimalnya untuk menerobos massa itu. Dan sampai saat ini belum ada ya upaya ke sana. Ini juga menyedihkan lagi. Jadi sekali lagi saya ingin menanyakan pada Anda karena tadi Anda menyatakan bahwa kok seolah-olah membiarkan tentara masuk. Padahal sebenarnya menurut pengamatan Anda yang terjadi di lapangan pada waktu itu polisi masih bisa mengendalikan sepenuhnya gitu ya. Tidak pernah terjadi, Pak. Sebelumnya tidak pernah terjadi. Polisi menyerahkan begitu saja dengan mudahnya kepada tentara untuk melakukan penanganan demo atau kamtipmas. Karena itu ranah mereka, Mas. Ya. Nah, di situ mereka harus pertahankan. Ya. Kan kemarin. Ya. Silakan. Ya, lanjut. Ya, tapi kan ada mekanisme BKO. Mekanisme BKO itu gimana itu ya? Nggak ada. Itu adalah bagian daripada operasi militer selain perang atas permintaan politik. Nah, saya anehnya lagi, mengapa dikedepankan Kostrad? Yang notabene itu tempur. Apakah ini bukan killing ground? Jangankan Kostrad, Mas. Kodam Jaya, pasukan teritorial sekarang ini aja tidak disiapkan untuk menjadi PHK, Mas. Pasukan penangkal huru hara. Apalagi pasukan tempur, gitu loh. Jadi ini ada grand design, Mas ya, yang mencoba juga chaos tapi juga mendiskreditkan TNI. Diskreditkan itu ya. Nah, tapi kan sejauh ini situasi tidak sesuai dengan skenario mereka itu, makanya kemudian ditambah dengan penjarahan itu, atau gimana ceritanya ini? Iya. Tapi yang jelas ini juga termasuk test case ya buat presiden. Artinya jangan coba. Satu. Kedua, ya kan, kepada DPR juga disampaikan pesan semacam political terrorism yang dilakukan oleh mereka. Itu pesan. Apa coba political terrorism Anda sebutnya? Iya, itu political terrorism. Itu kan tindakan teror. Karena apa? Setelah saya cross check kepada anggota DPR, mereka merasa terteror ketika berbicara kelompok mereka. Nah, itu kan pesannya berarti sampai gitu loh. Mereka takut sekali akan diperlakukan seperti itu. Karena apa? Seakan-akan petugas keamanan dalam hal politik tidak bisa berbuat apa-apa ketika terjadi ya kan aksi-aksi teror terhadap anggota dewan. Kemarin tidak lalu, padahal dengan mudah kalau polisi mau melakukan penangkalan pada saat itu. Nggak ada upaya sedikit pun. Bahkan terakhir tentara yang datang itu juga dari satuan teritorial itu baru. Oke, sebentar ya. Ini menyedihkan kalau seperti ini adanya, dan ini juga luput dari pandangan saya begitu, dalam pengertian bahwa ternyata segagal apapun rencananya pihak yang menunggangi demonstrasi ini, segagal apapun itu, pada akhirnya mereka juga berhasil. Saya berikan gambaran dulu seperti ini ya. Tatkala ada ketidakpuasan dari masyarakat itu kan disuruh untuk mengutarakan aspirasinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, kepada DPR. Sejelek apapun DPR-nya itu ya. Yang mana kalau misalkan ini masih terjalin ya, trias politika ini secara bagus, aspirasi dari masyarakat ini kan harus diberikan kepada DPR, dan DPR itu harus menerimanya. Yang mana DPR ini nanti akan melakukan 1 atau 2 sidang atau akan melakukan agenda untuk eksekusi apa yang menjadi keprihatinan masyarakat. Yang jadi permasalahannya sekarang ya dalam hal ini, bahwa DPR ini seburuk apapun mereka, saya katakan sekali lagi begitu, itu sudah ada upaya untuk melengsarkan Gibran, yang mana itu memang menjadi posisi mayoritas masyarakat sekarang ya. Memang ada yang masyarakat itu yang tidak suka sama Gibran itu, ada yang nilainya politis, ada yang hasad juga begitu ya, hasud begitu. Apa bagusnya sih anak itu kan anak kecil ya, di kantor kerjanya itu banyakannya mainan, kemudian tingkahnya pelongo-pelongo, lah kok jadi wakil presiden, kan nggak enak juga begitu. Masih banyak orang-orang yang lebih baik daripada dia begitu. Itu mungkin juga ada dari kehasadan, atau memang murni karena cinta terhadap Indonesia, yang mana melihat Gibran ini tidak memiliki kompetensi untuk menjadi seorang wakil presiden. Ya, entah menjadi lurah aja mungkin tidak layak Gibran itu ya. Jangankan untuk menjadi seorang wakil presiden, yang kalau ditanya selain jadi anaknya Jokowi, apa prestasi Gibran itu? Ya, kalau saya jawab sih, selain jadi anaknya Jokowi, prestasi Gibran itu ya jadi anaknya Ibu Iriana begitu, dan jadi keponakannya salah satu hakim MK itu petingginya. Nah ini, yang mana DPR kan sudah bagus tuh akan menginisiasi hal ini, tapi kemudian ya digembosi kan oleh
sebagian kelompok yang mana kecurigaan saya, minimalnya itu kecurigaan saya katakan sekali lagi, ini zon, saya tidak menuduh, ini zon kecurigaan dari data-data yang ada. Kecurigaan saya itu ya terhadap kelompoknya Pak Jokowi itu, karena yang terlihat memiliki kepentingan di sini ya mereka-mereka itu. Lah kemudian ya ketika itu digembosi dan mereka itu memiliki memiliki agenda untuk katakanlah memberikan ketidakstabilan ya terhadap pemerintahan, yang mana para termul itu banyak yang menunggangi juga tema ini supaya Pak Prabowo turun kemudian Gibran naik, yang mana itu tidak berhasil sebagaimana yang dikatakan tadi begitu. Ini kan tidak berhasil. Ternyata ada sisi berhasilnya. Di mana sisi berhasilnya itu para anggota DPR pada akhirnya sudah tidak mau ya membahas permasalahan ini lagi. Kenapa? Karena keamanan mereka ternyata tidak terjamin. Tatkala anggota-anggota DPR yang masyhur saja gitu ya, seperti Roni, Eko, sama si Uya itu, sama Nafa Urbah juga, itu keadaan rumahnya sampai dijarah seperti itu, polisi yang mana memiliki kewenangan dan kemampuan untuk melindungi properti yang dijarah itu, mereka tidak melakukannya. Nah akhirnya political terrorism ini terjadi. Ini udah kayak film ya, saya lihat itu betul sudah kayak film. Jadi ada ada kelompok pemerintah yang mana mereka itu menggunakan kekuatan premanisme mereka untuk memberikan influence, political influence ke dalam pemerintahan. Dan ini beliau katakan ini terjadi ya oleh Pak Sri ini, katakan ini terjadi dan itu memang berhasil berdasarkan pertanyaan yang ditanyakan kepada para anggota DPR begitu. Ada ketakutan itu. Ya, ini dalam hal ini berhasil dan kita sangat menyayangkan ya. Yang mana entah bagaimana cara memulihkannya. Tadi sejelek apapun DPR itu, yang mereka sudah mau menjalankan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Ini disayangkan dan menyedihkan begitu. Iya. Memang ini benar, Anda benar. Saya sebelum peristiwa ini saya mendengar dari beberapa anggota dewan menyatakan bahwa mereka itu soal pemakzulan itu mereka sudah sampai satu kesepakatan bersama bahwa itu akan dilakukan pemakzulan. Betul. Ya kan betul ya. Tinggal siapa penggantinya yang belum disepakati siapa penggantinya Gibran kan waktu itu gitu ya. Betul. Bahkan saya lihat ketika saya ditanya apa upaya Gibran dalam rangka mengkonter pemakzulan, Gibran tidak melakukan apa, Mas. Tidak melakukan apa. Dalam rangka penangkapan pemakzulan. Yang ada dia paranoid. Dia tidak mau salaman kan gitu. Itu kacau. Dia tidak melakukan apa-apa. Nah, maka dari itu ya kan dilakukan upaya-upaya represif seperti ini. Harusnya kan kalau memang dia menangkal pemakzulan, dia buat dong program-program yang luar biasa yang dapat mendukung dan membangun kepercayaan kepada rakyat sehingga dia tidak dimasukkan atau membantu kebijakan Pak Presiden. Ini kan nggak dilakukan apa-apa. Justru yang dilakukan ada seperti ini. Ya. Tapi kan begini ya, saya kira anggota dewan dan juga pemerintah ya karena memang kita melihat siapa Gibran itu sendiri tidak punya kekuatan politik sama sekali begitu. Jadi ya dia nunggu orang-orang yang di belakangnya itu bekerja. Makanya tatkala ada isu pemakzulan yang bersangkutan tidak ada nilai politiknya sama sekali. Ya tadi saya katakan jadi lurah aja mungkin tidak pantas ya. Entah jadi kepala murid itu ya, jadi KM kalau kita menyebutnya itu dulu ya. Di kelas SD 60 orang. Mungkin cocok ya. Luar biasa yang dapat mendukung dan membangun kepercayaan kepada rakyat sehingga dia tidak dimasukkan atau membantu kebijakan Pak Presiden. Ini kan nggak dilakukan apa-apa. Justru yang dilakukan ada seperti ini. Ya. Tapi kan begini ya, saya kira anggota dewan dan juga pemerintah juga melihat bahwa nggak perlu ada ketakutan semacam itu karena dukungan publik sangat kuat sekali kan sekarang ini sebenarnya. Iya, jelas. Betul. Saya yakin kan. Ya. Ketika hari ini Prabowo ya kan mengambil kebijakan, mendengar suara rakyat hari ini. Ya. Kan? 100% dukungan kepada Prabowo. Tidak usah dia kampanye lagi 5 tahun akan datang pasti Prabowo dipilih. Itu aja Mas. Saya yakin itu. Tapi kalau sekarang tidak melakukan apa-apa Mas, melakukan apa-apa nih ya. Besok demo sasaran langsung Presiden. Ya. Apa-apanya itu apa itu? Gimana? Apanya apa yang Anda maksud itu? Iya, ketika hari saya mengatakan bahwa Pak Presiden kali ini dengarlah suara nurani rakyat. Pasti itulah yang terbenar dalam mengelola negara ini. 5 tahun akan datang nggak usah kampanye, Prabowo pasti jadi presiden lagi, saya yakin. Tapi kalau dalam 100 hari ini, ya kan, presiden tidak menyelesaikan kerikil dalam sepatu kekuasaannya, besok ada demo lagi, ya kan? Targetnya adalah jatuhkan Presiden Prabowo. Ya. Ini kan kalau sekarang ada. Oke, itu memang mewakili lah
Kalau saya katakan begitu ya, mewakili apa yang saya rasakan juga. Karena memang tidak ada pilihan lain. Sekarang itu pilihannya itu hanya mendukung pemerintahnya Pak Prabowo. Dalam pengertian, kalau misalkan harus sampai reformasi, ya turun presiden, ganti lagi. Bahkan sampai wakil presidennya sekalipun, ini kan all over again begitu ya. Ini cuman mengulang cuman mengulang pemilihan busuk yang kemarin memang sudah terjadi begitu. Ini tidak akan baik. Yang mana pilihan waras kita saat ini ya mendukung pemerintahnya Pak Prabowo, dan apabila memang Pak Prabowo ini terbukti kompeten dan memiliki integritas yang baik untuk mendengarkan suara rakyat, yang dikatakan betul ya, kita tidak mencari orang yang muluk-muluk kok, nggak usah malaikat begitu untuk jadi presiden itu ya. Dengarkan keluhan masyarakat secara umum, bukan hanya konstituen politiknya saja atau bukan hanya demi kepentingan politiknya saja. Dengarkan itu, dan itu tidak muluk-muluk ya. Korupsi, keadilannya harus ditegakkan, kemudian aset-aset yang ada harus dirampas. Itu kan sebetulnya make sense sekali apa yang diinginkan oleh masyarakat itu. Dan kalau itu terlihat keadilannya, nggak muluk-muluk. Pak Prabowo panjang umur, 5 tahun ke depan, pemilu 2029, gas. Ya jadi masalah itu. 100 hari ini, ya kan, presiden tidak menyelesaikan kerikil dalam sepatu kekuasaannya. Besok ada demo lagi, ya kan? Targetnya adalah jatuhkan Presiden Prabowo. Ya. Ini kan kalau sekarang ada ratusan organisasi minta ke Kapolri diganti, kemudian reshuffle kabinet dan sebagainya. Langkah itu maksud Anda ya? Sekarang kita bicara soal kerawanan ancaman. Satu, geng Solo itu ancaman buat Prabowo. Dua, mereka pelaku korupsi, mega korupsi, ya kan? Itu juga menjadi ancaman. Besok akan tambah lagi mereka yang kecewa terhadap sikap Prabowo yang diam, tidak mendengar suara. Tambah banyak musuh, Mas. Ya. Ada 3 musuh di sini yang dilihat berarti ya. Yang pertama itu geng Solo, yang kedua itu adalah para koruptor, ya oligarki itu. Yang ketiga itu adalah musuh yang masih berpotensi menjadi musuh, yaitu orang-orang yang tidak puas akan kinerjanya Pak Prabowo akan menjadi sulit. Memang betul ini ya. Jadi bermainnya tidak bisa terlalu cantik Pak Prabowo itu. Saya melihat ya Pak Prabowo ini ada cara pembacaan beliau sendiri dan cara problem solvingnya beliau sendiri. Yang mana masyarakat itu nunggu-nunggu. Lah kok nggak sesuai dengan keinginan kita begitu. Saya melihatnya demikian ya, bahwa Pak Prabowo ini memiliki strategi sendiri. Tetapi mungkin kalau terlalu lama itu bikin masyarakat kesal juga. Masyarakat kita itu loh susah diajak mikir itu ya. Mereka itu maunya itu emosinya yang dituruti, yang diikuti begitu. Jadi ada ketidakpuasan harus langsung diselesaikan. Ada ketidakpuasan harus langsung dipenuhi begitu ya ketika ada tuntutan. Ini tipologi masyarakat kita ya demikian adanya. Memang susah juga ya. Itu saya jadi ingat perkataannya Sidna Ali kadang-kadang itu ya. Sidna Ali itu kan pernah ditanya sama tabi'in itu. Ya Ali, kenapa waktu Abu Bakar, Umar dan Utsman memimpin kok tidak sekacau tatkala antum memimpin begitu. Kata Sidna Ali kan, ya kalau Abu Bakar, Umar, Utsman itu yang dipimpin orang-orang seperti saya. Sedangkan saya memimpin orang-orang seperti kamu begitu. Ini kan repot ya. Jadi kalau misalkan kita melihat Pak Prabowo ini sekarang memimpinnya kan Gen Z begitu ya, kemudian citizen TikTok, orang yang tidak bisa memiliki kemampuan untuk berkonsentrasi lebih dari 30 detik, itu kan mengkhawatirkan. Makanya emosional sekali tuntutan masyarakat sekarang itu, disuruh berpikir yang nggak mau, repot pada akhirnya. Mudah-mudahan Indonesia bisa lebih baik lah ke depan itu ya. Cuman kalau melihat seperti ini memang kita pun kasihan juga sama Pak Prabowo ini. Oke, Pak Rajasa, kalau untuk menggerakkan ini kan butuh dana besar dong. Pasti berarti ada bohirnya dong yang main di sini. Pasti. Yang jelas ya kan, mereka yang sekarang ini buron, ketika setelah melakukan korupsi, mega korupsi, ya kan, mereka juga tidak akan diam. Seperti Raja Khalid, dia nggak mau. Karena apa? Mereka sudah melontarkan dana juga untuk meredam kasusnya. Dia nggak mau begitu saja. Bahkan dia tunjukkan pembangkangan dia tidak datang pemanggilan kejaksaan. Itu satu tantangan terhadap negara sebetulnya. Ini tidak akan berhenti sampai di sini. Dia juga akan mendorong upaya-upaya untuk menjatuhkan kekuasaan Presiden Prabowo, pasti itu. Oke, itu satu kelompok. Kan nggak mungkin dia sendirian. Kelompok-kelompok lain misalnya siapa yang berkepentingan? Ini juga spekulasi ya, yang berdasarkan mungkin data-data sebelumnya. Beliau ini intelijen begitu, bahwa orang-orang yang tersangka korupsi sekarang mereka tidak akan diam karena mereka mempunyai power. Seperti Riza Khalid ini kan
sudah korupsi berapa lama, kemudian kerugian Pertamina itu kan kemarin yang tercatatnya saja berapa? Kira-kiranya 200 triliun lebih. Nah, berarti kan mereka punya kekuatan itu. Yang mana saya kemarin ngobrol begitu ya, dana yang dibutuhkan untuk menjadi presiden itu kan cuma 7 triliun. Nah, yang di korupsinya itu ratusan triliun, kemudian mudah untuk mereka itu mengusahakan makar terhadap negara karena mereka mempunyai power itu, duit selama bertahun-tahun dikumpulkan. Yang mana kalau suatu saat waktunya tebar duit ya tinggal tebar duit begitu. Dan sedikit banyak ya arah ke sana itu sudah terjadi kemarin begitu. Bacaan kita ke sana sudah terjadi kemarin bahwa ada bohir-bohirnya tadi. Kalau saya melihatnya bahwa saat ini kan banyak pihak ya kan pelaku penjarahan uang rakyat ini secara besar-besaran. Contohnya di bidang pertambangan juga, ya kan? Di bidang Pertamina, di bidang perkebunan, tidak sedikit tuh. Banyak mereka pelaku kejahatan besar. Tentunya mereka tidak mengendaki kekuasaan Prabowo terus berlanjut. Kebetulan ada ya kan sarana untuk melakukan dia dukung. Sekali saya bayangin, tidak ada ya kan, tidak mungkin upaya membangun opini image untuk demo kemarin ya kan, kalau tidak dia kuasai media sosial dengan secepat itu. Pengarahan massa ya kan, massa kemarin kan agak biasanya kalau demo yang organik ya kan, mereka kumpul kemudian satu tempat sasaran demo di sana. Kalau kemarin titik kumpul mereka masuk dari berbagai wilayah dan mereka masing punya koordinator wilayah. Tangerang sendiri, Bogor sendiri, Bekasi sendiri gitu. Oke, sebentar. Dan sampai sekarang saya belum melihat ya ada YouTuber lain yang mention website judi online itu. Itu tolong agak di-up itu ya. Itu sampai sekarang tidak ada. Kalau saya sih melihat itu kental sekali tuh. Website judi online itu kemarin di dalam demo yang beberapa hari itu kental sekali, yang mana mereka itu membutuhkan logistik untuk tetap bertahan pada titik tertentu. Nah, itu ada koordinatornya yang ngasih gift di TikTok itu kan jadi uang ya. Saya nggak terlalu tahu TikTok. Dan itu banyak sekali akun judi online-nya. Dan entitas mereka berbeda. Ya. Kalau demo yang benar bisa yang buru aja. Tapi mereka kemarin beragam latar belakang mereka. Dan terbukti kan beberapa orang sudah ketahuan mereka dibayar dan mereka ada langganan digunakan untuk demo. Iya. Yang sering disebut anarko-anarkowan gitu ya di sini ya. Itu anarko itu lucu. Jadi ternyata mereka juga tidak paham mereka gunakan anarko ya kan. Padahal anarko udah masa lalu tuh, Mas. Yang ada sekarang preman yang dididik politik praktis sendiri sedikit maju gitu. Iya. Oke, tapi kan jadi artinya sebenarnya ini dalam terlalu banyak kelompok-kelompok yang berkepentingan untuk penunggang gelapnya itu terlalu banyak gitu ya di sini yang bermain ya. Betul. Makanya saya berharap presiden harus tegas di sini. Harus berani out of the box dan bertindak. Karena kalau tidak sama juga menyuburkan lawan-lawan politik Prabowo ke depan. Ya. Tapi begini Pak Rajasa, ini kan jadi sulit ya karena bagaimanapun juga kan elemen-elemen civil society itu tetap harus punya mekanisme menunjukkan unjuk rasa dan sebagainya, protes terhadap kebijakan pemerintah kan perlu. Pemerintah dikontrol terus ya ketika DPR sudah bagian dari pemerintah dan sebagainya, kan civil society harus tetap menunjukkan itu. Kalau dalam situasi ini kan repot kita, orang-orang yang memang murni ingin menunjukkan aspirasinya protes pada kebijakan pemerintah, tapi kemudian tiba-tiba ada kelompok yang menunggangi. Gimana caranya? Iya, makanya sekarang ini terutama aparat keamanan ya kan, berkaitan dengan kebijakan-kebijakan seperti ini harus mampu melihat. Karena sekarang ini demo itu bukan sekedar menyampaikan aspirasi, tapi demo sudah dijadikan ya kan batu pijakan melakukan makar kan, untuk melengsarkan satu kekuasaan negara tanpa ya kan menggunakan instrumen hukum yang ada. Nah ini memang berbahaya karena masih ada mereka yang menjadi akun turir politik di sini. Apalagi dalam situasi ekonomi negara seperti ini, gampang sekali mengumpulkan massa dengan kekuatan dana itu paling gampang. Orang nggak peduli lagi warna politik mereka apa, yang penting mereka terima duit, mereka jalan. Kemarin ya kita lihat bagaimana militansi mereka tinggi untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis. Dengan mudahnya mereka lakukan itu. Nah itu terbukti bahwa ekonomi yang sekarang sedang ambruk ya kan, dalam situasi politik yang sekarang juga arahnya mau kemana juga nggak jelas. Prabowo berani membersihkan mas, terutama pegang dulu ya kan aparat hukum itu. Kalau enggak, Prabowo akan menjadi musuh bersama. Ya. Oke. Jangan sampai ya. Nah itulah jadi sulit. Makanya tadi saya lihat ya, harusnya sekarang ini kita agak stop dulu, turun ke jalan gitu ya, berhenti dulu, berpikir dulu dengan cermat supaya kita ini tidak jadi bagian dari fitnah yang ada begitu. Itu yang harus ditekankan. Dan memang kebodohan dan kemiskinan itu adalah ilalang-ilalang yang siap dibakar gitu ya. Itu quote bagus sekali itu.
Orang kalau sudah ya miskin, ya bodoh, maka agenda politik apapun, tebar uang saja di situ bisa terjadi. Nah, makanya kalau misalkan ada isu bahwa kebodohan dan kemiskinan ini dipelihara, saya rasa ada kemungkinan benarnya juga ya. Dan bagaimana kok orang bisa sejahat itu ya. Menyedihkan. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan Indonesia ini diberkahi penduduk-penduduknya begitu ya, dan orang-orang yang berniat jahat kepada Indonesia mudah-mudahan segera disadarkan, kalau tidak segera dihilangkan dari Indonesia ini. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.